Ibu Bapak rahmati Allah, alhamdulillah kita menuju ke destinasi yang kedua. Ini ada beberapa masjid ya, yang banyak kubahnya ini tidak asing mungkin kalau pernah ke Turki ya. Ini benar-benar bangunan Turki Utsmani. Turki itu bangunannya hampir sama masjid-masjidnya. Dan ini masjidnya disebut dengan Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Di belakang kita masjid kecil, itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Di belakang kita yang putih-putih banyak itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan Masjid Umar bin Khattab berada di belakang hotel ini. Kecil juga seperti keras. Itu setidaknya mengingatkan tentang Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 4 sahabat Nabi kita Muhammad SAW menjadi khalifah. Ya. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Khulafa Ar-Rasyidin. 6-nya siapa lagi, Bu? Siapa? Orang-orang yang dijamin masuk surga, yang masuk Islam pertama-tama. As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. 6. Tambahan 4. Kira-kira hafal nggak, Pak? Asyratul Mubasysyirina bil Jannah. Umar fil Jannah, Abu Bakar fil Jannah. Itu disebut istilahnya dengan Asyratul Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjid Ghamamah ini setidaknya mengisahkan tentang dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Id atau sholat istisqa di luar masjidnya. Karena Masjid Nabawi itu berada di kubah warna hijau. Kelihatan nggak? Warna hijau itu Masjid Nabawi aslinya, Masjid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala melaksanakan sholat Id, Rasulullah melakukannya di luar. Maka syariat kita ya, sholat Id itu di luar, di lapangan. Bahkan orang-orang yang haid pun boleh mendatanginya. Orang yang haid berhalangan agar kegembiraan semuanya dirasakan. Dan di antara hikmahnya dahulu, kenapa sholatnya di luar, dijadikan di luar Masjid Nabawi adalah syiar. Syiar untuk orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam. Karena kota Madinah ini terkenal dengan penduduk orang-orang Yahudi. Ya, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang pada akhirnya mereka semuanya terusir dari kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi tidak lain dan tidak ada kekhususan apa-apa di sini, hanya mengisahkan bahwa tempat Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id, sholat istisqa. Istisqa itu minta hujan, makanya disebut dengan Masjid Ghamamah, masjid yang menutupi awan, yang dimana awannya berada di atas Rasulullah SAW, kemudian turunlah hujan di situ. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Ali, Masjid Utsman bin Affan bukan menunjukkan bahwa itu rumahnya, ya. Tapi ini dikisahkan dalam beberapa sejarah. Bahkan saya pernah menanyakan kepada teman saya yang ahli sejarah, apakah memang rumahnya di sini? Enggak. Rumahnya Abu Bakar itu pas di pintu Kuba, dekat dengan pintu rumah Rasulullah SAW, masjidnya. Ini menandakan untuk mengisahkan bahwa mungkin di sini sahabat-sahabat yang disebutkan tadi pernah melaksanakan sholat di sini. Maka untuk mengenang dan mengingat daripada nama sahabat Nabi kita Muhammad, diberilah nama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan Masjid Ali dulu itu dibuka, Bapak. Buka, waktu saya 2012 datang ke sini masih dibuka. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan, terutama orang-orang Syiah. Ya, datang ke sana, mereka pada nempel-nempel di tembok, berdoa dan yang lain. Subhanallah, banyak mudaratnya sehingga ditutup dan tidak boleh lagi. Dan sekarang sudah putus hubungannya dengan orang-orang Syiah. Karena kebiasaan mereka, tatkala sudah azan di Masjid Nabawi, mereka keluar dari Masjid Nabawi. Tidak mau ikut berjamaah dengan masjid kita yang ada di dalam Masjid Nabawi, karena mereka memiliki keyakinan sendiri. Itu yang kami lihat secara mata. Dan adapun yang lain Taqiyah, kemudian Imamiyah, Isna Asyari, itu memang harus kita pelajari lagi. Butuh pelajaran tentang Syiah, Zaidiyah, Fatimiyah, dan yang lain sebagainya. Itu saja tentang Masjid Ghamamah yang memang jadi spot terbaru ya. Spot terbaru untuk terbaru karena kawasan ini baru direnovasi, dan Masya Allah, kawasan untuk bersantai-santai jamaah Indonesia. Dan di depannya ini ada spot terbaru juga. Sekitar 2 km itu adalah Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sebelum membangun Masjid Nabawi. Jadi ada jalan khusus tanpa ada mobil dan yang lain sebagainya, memang jalan kaki. Karena sunnahnya menuju Masjid Quba itu adalah dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Kita nggak kayak nggak boleh sama polisi, jadi emang nggak bisa kita berkumpul-kumpul lama-lama di sini. Jadi insya Allah kita sambil berjalan tentang yang paling utama adalah Masjid Rasulullah SAW.
terkait foto dengan banner berkelompok lama-lama itu tidak dibolehkan. Tapi kadang kita di polisi ceramah suruh ya Allah gitu, suruh bubar. Dan ini kebiasaannya membubarkan perkumpulan seperti itu. Maka itu Muhammad dan lain tidak ada lagi. Jadi satu. Kalau kita lebih Nabawi